Iran benar-benar di ujung kiamat. Waduk mengering, kota hampir ditutup, ibu kota mungkin dipindahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Negara itu kini menghadapi krisis air terbesar yang pernah tercatat, dan solusinya semakin gila: hujan buatan, desalinasi nuklir, hingga kemungkinan relokasi Teheran. Fakta-faktanya jauh lebih mengejutkan dari rumor yang beredar. Simak video ini hingga akhir, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Iran kini berdiri di titik paling rapuh dalam sejarah lingkungannya. Negara yang secara geografis memang berada di zona kering itu, kini menyaksikan waduk-waduk utama yang selama puluhan tahun menjadi nadi kehidupan bagi lebih dari 13 juta penduduk, menyusut pada tingkat yang belum pernah tercatat sebelumnya. Permukaan air turun begitu drastis, hingga menyisakan cekungan tanah retak yang tampak seperti gurun mati, menggambarkan betapa cepatnya cadangan air Iran menghilang. Kondisi ini menciptakan kecemasan nasional, memaksa pemerintah menetapkan hari libur darurat untuk menghentikan aktivitas ekonomi yang menguras listrik dan air. Pemadaman listrik bergilir diterapkan bukan hanya untuk penghematan energi, tetapi juga karena pembangkit tenaga air kehilangan suplai dari waduk-waduk yang kering. Situasi ini semakin genting ketika pejabat tinggi negara mulai membuka kemungkinan mengosongkan sebagian wilayah Teheran jika curah hujan tidak juga meningkat. Relokasi ibu kota yang dulu hanya bahan diskusi akademik, kini berubah menjadi opsi nyata, menandakan betapa seriusnya krisis yang sedang berlangsung. Jika dilihat dari darat, kekeringan terlihat mengkhawatirkan. Namun dari udara, skalanya berubah menjadi sesuatu yang benar-benar mengerikan. Citra satelit terbaru memperlihatkan perbedaan mencolok dari tahun ke tahun. Danau-danau besar yang pernah tampak luas, kini berubah menjadi bercak-bercak air kecil yang terpisah, seakan sedang sekarat perlahan. Waduk-waduk seperti Lar, Latian, dan Amir Kabir menunjukkan penyusutan garis pantai hingga ratusan meter, memperlihatkan dasar danau yang sebelumnya tak pernah terlihat sejak fasilitas itu dibangun. Garis pantai yang dulu kokoh kini cekung dan penuh retakan, menjadi bukti visual dari hilangnya cadangan air pada kecepatan yang luar biasa. Di tengah kondisi ini, masyarakat menghadapi kenyataan pahit. Air di beberapa kota hanya mengalir 2 jam setiap 2 hari. Antrian panjang jeriken menjadi pemandangan harian, bahkan di wilayah urban yang sebelumnya tidak pernah mengalami kekurangan air. Citra satelit bukan hanya menampilkan gambaran fisik kekeringan, tetapi juga cerminan kepanikan sebuah negara yang kehilangan sumber kehidupannya. Meski 6 tahun tanpa hujan menjadi pemantik utama, krisis Iran tidak lahir dari cuaca semata. Negara itu telah lama bergantung pada sistem manajemen air yang rapuh, tidak efisien, dan seringkali diabaikan. Salah urus kebijakan bertahun-tahun membuat Iran tidak siap menghadapi iklim ekstrim yang semakin intens. Prioritas pembangunan yang tidak selaras dengan kondisi geografis negara gurun menyebabkan penggunaan air seringkali melampaui kapasitas alam untuk memperbaharuinya. Eksploitasi sumur-sumur dalam, pembangunan waduk tanpa kajian ekologi jangka panjang, serta penanaman komoditas yang membutuhkan banyak air di daerah kering merupakan rangkaian keputusan yang kini membebani negara. Kombinasi antara tekanan iklim dan kesalahan struktural ini menciptakan badai sempurna yang menggiring Iran menuju jurang krisis, di mana bencana yang tampak alamiah sebenarnya merupakan hasil dari puluhan tahun manajemen yang keliru. Di tengah kekurangan air yang semakin parah, fakta paling mengejutkan justru datang dari sektor yang menggunakan sebagian besar sumber daya air Iran, pertanian. Hampir 90% air yang tersedia dialirkan ke lahan pertanian. Banyak di antaranya dikelola dengan metode irigasi kuno yang membuang lebih banyak air daripada yang dimanfaatkan. Selain itu, infrastruktur air Iran, termasuk pipa, waduk, dan jaringan distribusi, dalam kondisi menua dan penuh kebocoran. Banyak pipa berusia puluhan tahun yang belum pernah diganti, membuat suplai air terbuang sia-sia sebelum mencapai warga. Sistem pencatatan dan manajemen data yang tidak transparan memperburuk situasi karena pemerintah tidak memiliki gambaran akurat tentang konsumsi aktual dan tingkat kehilangan air.
Sumur-sumur bor digali tanpa pengawasan memadai, menyebabkan air tanah turun drastis dan merusak ekosistem yang sudah rapuh. Semua ini menunjukkan bahwa krisis Iran bukan hanya hasil dari cuaca ekstrim, tetapi juga dari warisan struktural yang dibiarkan membusuk selama beberapa dekade. Ketika gelombang panas menembus angka 50 derajat Celcius, krisis yang sebelumnya buruk berubah menjadi malapetaka. Suhu ekstrim mempercepat penguapan di waduk, sungai, dan bahkan tanah, mempercepat hilangnya cadangan air pada tingkat yang tidak dapat diimbangi oleh musim hujan sekalipun. Sungai-sungai yang dulu mengalir sepanjang tahun, kini berubah menjadi alur kering berdebu dalam hitungan bulan, sementara 19 bendungan utama dilaporkan berada di ambang mati total. Dampak ini menjalar ke aspek ekonomi dan sosial. Harga air minum meningkat drastis hingga 2 kali lipat harga bensin non-subsidi. Di negara produsen minyak seperti Iran, paradoks ini begitu mencolok, menjadikan air sebagai komoditas mewah yang semakin sulit dijangkau rakyat miskin. Banyak keluarga kini menghadapi pilihan yang tidak masuk akal, antara membeli air untuk diminum atau mengisi bensin untuk bekerja. Tekanan ekonomi dan kondisi hidup yang makin menurun ini memperlihatkan bahwa krisis air bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman langsung terhadap stabilitas sosial Iran. Ketika cadangan air mencapai titik kritis dan hujan tidak kunjung turun, pemerintah Iran menempuh langkah yang selama ini dianggap sebagai upaya terakhir, penyemaian awan. Operasi ini melibatkan pesawat militer yang terbang rendah di atas kawasan pegunungan untuk menyebarkan bahan kimia higroskopis seperti perak iodida atau garam yang dirancang untuk memicu pembentukan kristal es sehingga memunculkan hujan buatan. Dalam beberapa kesempatan, metode ini menghasilkan curah hujan cukup lebat di wilayah tertentu seperti Tehran Utara, Qazwin, dan sebagian provinsi Alborz. Namun keberhasilan itu hanya bersifat sesaat, tidak pernah berlangsung lama, dan tidak mampu menambah volume waduk secara signifikan. Penyemaian awan juga memiliki keterbatasan teknis karena hanya dapat dilakukan saat ada awan potensial. Tanpa itu, teknologi ini praktis tidak berfungsi. Selain itu, operasi tersebut memerlukan biaya sangat tinggi dan tidak dapat diulang sesering yang diinginkan karena keterbatasan bahan kimia dan tenaga operasional. Pada akhirnya, hujan buatan hanya memberikan sedikit waktu bagi pemerintah untuk bernapas, tetapi tidak cukup untuk memulihkan cadangan air yang terus merosot. Seperti menampung badai dengan jaring berlubang, penyemaian awan hanyalah solusi sementara yang tidak mampu menyelamatkan negara dari krisis struktural yang jauh lebih besar. Dengan waktu yang semakin menekan, Iran mulai melihat ke arah teknologi yang selama ini menjadi simbol ambisi nasionalnya, energi nuklir. Pemerintah mengumumkan percepatan pembangunan fasilitas desalinasi bertenaga nuklir pertama di negara itu, sebuah proyek besar yang direncanakan mampu mengubah air laut dari Teluk Persia menjadi puluhan ribu meter kubik air minum setiap hari. Teknologi ini memanfaatkan panas dari reaktor nuklir yang efisien untuk mengekstraksi air bersih dari air asin, menjadikannya solusi yang lebih murah dalam jangka panjang dibandingkan desalinasi konvensional berbasis listrik. Bagi Iran, proyek ini bukan hanya soal kebutuhan mendesak, tetapi juga simbol ketahanan nasional di tengah tekanan global. Namun, proyek sebesar ini tidak bebas hambatan. Pembangunan fasilitas nuklir memerlukan stabilitas politik, keahlian teknis tinggi, dan dukungan finansial yang besar. Semuanya tidak sepenuhnya dimiliki Iran dalam kondisi krisis dan menghadapi sanksi internasional. Selain itu, proses konstruksi fasilitas desalinasi nuklir biasanya memakan waktu bertahun-tahun, sesuatu yang tidak dimiliki Iran mengingat cadangan airnya terus menyusut setiap hari. Meski begitu, pemerintah tetap menaruh harapan besar pada proyek ini, bertaruh bahwa teknologi nuklir akan menjadi penyelamat ketika semua opsi lain gagal. Sementara pemerintah Iran mencari jalan keluar, satu kendala besar terus menghantui setiap upaya, sanksi internasional. Embargo ekonomi dan pembatasan perdagangan membuat Iran kesulitan mengakses teknologi modern yang sangat dibutuhkan untuk manajemen air.
Peralatan reverse osmosis berkualitas tinggi, sensor pengukur kadar air tanah, perangkat deteksi kebocoran jaringan pipa, hingga drone pemetaan untuk memonitor penyusutan waduk, semuanya sulit diperoleh atau harus dibeli melalui pasar gelap dengan harga berkali-kali lipat. Akibatnya, banyak proyek konservasi air hanya bisa dijalankan dengan peralatan lama yang tidak efisien, rentan rusak, dan boros energi. Dalam beberapa kasus, teknisi lokal terpaksa memodifikasi atau merakit ulang alat-alat yang bahkan tidak didesain untuk sistem modern. Paradoks ini semakin mencolok jika melihat fakta bahwa Iran memiliki kemampuan teknologi nuklir canggih tetapi tidak mampu membeli sensor level air yang digunakan secara umum di banyak negara berkembang. Sanksi global menjadikan Iran seperti seseorang yang memiliki mobil mewah tetapi kehilangan kunci untuk menyalakannya, sebuah keterbatasan yang tidak hanya memperlambat pemulihan tetapi juga memperdalam krisis. Di tengah memburuknya kondisi air di Teheran, opsi yang selama puluhan tahun hanya sebatas wacana ekstrim kini muncul kembali ke meja diskusi pemerintahan, relokasi ibu kota. Teheran yang kini dihuni lebih dari 9 juta jiwa bergantung hampir sepenuhnya pada 5 bendungan besar yang kini berada di ambang kering. Ketika salah satu pejabat memperingatkan bahwa kota itu bisa kehilangan lebih dari 70% pasokan air dalam beberapa bulan ke depan, gagasan pemindahan ibu kota kembali mencuat dengan intensitas belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa kota mulai dipertimbangkan sebagai kandidat baru, seperti Isfahan dengan posisi geografisnya yang lebih tengah, Shiraz yang relatif stabil secara iklim, serta Tabriz yang lebih dekat dengan wilayah berpegunungan. Namun masing-masing kota memiliki tantangan ekologis dan sosial sendiri. Isfahan misalnya juga mengalami penyusutan sungai Zayan Dehrut, sementara Shiraz berada dekat wilayah rawan kekeringan musiman. Relokasi ibu kota bukan hanya soal memindahkan gedung pemerintahan, tetapi juga memindahkan jutaan warga dalam proses yang dapat memakan waktu puluhan tahun. Namun fakta bahwa opsi ini sedang dipertimbangkan menunjukkan betapa dalam dan seriusnya krisis air yang sedang dihadapi Iran. Bagi sebagian pejabat, mempertahankan Teheran di lokasi saat ini tidak lagi realistis jika cadangan air terus menurun. Kisah Iran bukan sekadar tragedi nasional yang terjadi jauh di Timur Tengah. Ini adalah cermin global yang memperlihatkan masa depan banyak negara jika perubahan iklim terus diabaikan. Ketika suhu bumi meningkat, curah hujan menjadi tidak menentu, dan sumber air mengecil, negara-negara dengan tata kelola air yang rapuh akan menjadi korban pertama. Iran menunjukkan bagaimana kombinasi antara perubahan iklim dan manajemen buruk bisa berubah menjadi bencana buatan manusia yang dampaknya jauh lebih menghancurkan daripada sekedar musim kering. Jika cadangan air Iran terus menyusut, risiko kerusuhan sosial, konflik perebutan sumber daya, migrasi massal, dan runtuhnya kepercayaan terhadap pemerintah bukan lagi skenario fiksi. Dunia kini melihat satu contoh nyata di mana krisis iklim tidak lagi datang perlahan seperti bayangan, melainkan menggedor pintu dengan brutal. Iran adalah peringatan keras bahwa tanpa adaptasi cepat dan sistemik, krisis air bisa menjadi pemicu gejolak global. Apa yang terjadi di Iran hari ini bisa menjadi gambaran masa depan bagi negara-negara lain yang tidak mempersiapkan diri menghadapi perubahan iklim.